Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam dan selamat datang kepada teman-teman yang telah bergabung kembali pada rangkaian talk show Digital Career Overview pada hari keempat ini atau hari terakhir. Gimana nih kabarnya teman-teman? Masih antusias nggak? Karena kan kayaknya kita udah ngejalani rangkaian ini selama 3 hari ya kemarin dan sekarang sampai nih ke final episode atau hari terakhir yaitu hari keempat. Dan kebetulan, perkenalkan nama saya Syamil Robani, selaku Master of Ceremony pada malam hari ini, dan nanti saya juga akan ditemani oleh pemandu acara yang utama nih, yaitu moderator, yaitu Kak Filzah. Cuman sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kami selaku panitia mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Radio El Shifa selaku media partner yang telah membantu dan mensukseskan terselenggaranya dari acara IKASA Digital Career Overview ini. Nah, tanpa tanpa memperlambat waktu, saya akan memperkenalkan tandem saya malam hari ini, yaitu Kak Filzah Toyur Hamalnina selaku moderator, yang kebetulan Kak Filzah ini dulu SMA-nya di Asifa, kalau nggak salah angkatan 7 ya Kak, angkatan 7 Recourse, dan sekarang sedang menempuh tahun terakhir di Universitas Erlangga di Surabaya. Dan kebetulan juga kayaknya nih Kak Filza nih baru pulang nih dari Korea, karena kemarin kan Kak Filza nih sempat exchange kalau nggak salah di Korea. Jadi mungkin Mm-mm. nanti bisa review sedikit ya pengalaman di Korea sebelum mulai. Gimana Kak Filza? Terdengar suaranya? Bisa menyapa teman-teman Terdengar? dulu? Oke, terima kasih banyak Kak Syamil atas sambutannya. Tapi kayaknya kalau bisa kita bahas cerita aku, kita jadi nggak bahas tema kita pada malam hari ini ya. Jadi Oh iya kita ya. pindah dulu spotlight-nya. Oke. Oke. Eh, Mm-mm. Baik, tanpa memperlama atau memperpanjang waktu, kayaknya kita langsung ke acara aja menu utama hari ini ya, Kak. Mungkin nanti bisa langsung dipandu oleh Kakak, dan baik, untuk mempersingkat waktu dan tempat dipersilakan kepada Kak Filzah. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Kak Syamil untuk sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mungkin yang belum menjawab bisa dijawab di kolom chat biar kolom chatnya rame, atau mungkin juga bisa dijawab lagi setelah ini. Perkenalkan teman-teman semua, seperti sudah dikenalkan oleh Kak Syamil tadi, nama aku Filza Tahira Hamanina, bisa dipanggil Filza dari Angkatan 7 Recourse SMA IT Ashifa Putri Jalan Cagak. Selama beberapa jam ke depan akan memandu sesi Digital Career Overview hari terakhir dari rangkaian talk show kita pada acara malam hari ini. Oke, karena hari pertama sudah dibuka oleh Kanida, Safairun Nida, tentang Digital Career Overview sendiri seperti apa secara general, lalu ada Kak Nida lagi, tapi beda Nida yang menjelaskan tentang data analis, lalu ada Kak Indra yang menjelaskan tentang full stack, dan pada malam hari ini kita sudah mengundang narasumber kita di topik yang kayaknya paling familiar sih menurut aku oleh teman-teman semua, yaitu tentang digital marketing. Tapi sebelum aku memanggil narasumber kita pada malam hari ini, baiknya aku perkenalkan dulu ya siapa narasumber kita. Mungkin bisa minta tolong kepada operator. Oke, masih menunggu loading. Oke, udah terlihat ya teman-teman. Jadi narasumber kita pada malam hari ini yaitu Kak Jagadita Jauzarafa dari Angkatan 7 Ashraf, SMP IT Ashifa Putri Jalan Cagak, dan Angkatan 7 Rikor sama denganku, SMA IT Ashifa Putri Jalan Cagak. Kak Jagat ini sendiri sedang menempuh studi di Universitas Pajajaran, mengambil program studi sastra Jepang, lalu sempat juga mengambil exchange program di University of Kita Kyushu, mengambil tentang low carbon. Lumayan lompat-lompat ya teman-teman. Nah, untuk digital marketingnya sendiri nih, jadi boleh minta tolong kepada operator, bisa kita scroll ke bawah, kita kulik dulu ya. Awal karirnya sebagai seorang digital marketer itu di Kria Global sebagai marketing communication intern sampai April 2021. Lalu sebagai marketing intern di Kingsman Event and Wedding Service sampai Oktober 2021. Dan sekarang berkarir di Shift Academy ya teman-teman. Mungkin yang sering
mengulik-ngulik tentang digital karir sendiri sudah akrab dengan Shift Academy itu salah satu platform yang mungkin Kak Jagat aja yang menjelaskan ya, karena Kak Jagat yang lebih paham nih. Jadi Kak Jagat itu sempat menjadi Sales and Partnership Staff sampai Juli 2022 dan sekarang sebagai Product Operation Staff di Shift Academy. Dan banyak menghandle program yang berkaitan dengan digital marketing dengan klien-klien ini namanya udah familiar banget ya teman-teman. Ada dari program pemerintah, juga ada banyak dari brand-brand ataupun company-company lainnya begitu. Dan mungkin tadi teman-teman sempat lihat sekilas di bawah Kak Jagat itu juga banyak kegiatan di organisasi maupun volunteering yang beragam juga. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman penasaran tentang kegiatan Kak Jagat, mungkin bisa kita bahas lebih lanjut. Tapi karena topiknya pada malam hari ini tentang digital marketing, alangkah baiknya karena kita sudah mengundang orang yang berkarir di bidang tersebut, kita akan bahas tentang digital marketing lebih lanjut. Oke, mungkin aku sapa dulu ya teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum Kak Jagat. Waalaikumsalam Filza. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu Oni yang baru keluar dari Korea nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sengaja nih langsung cepat-cepat pulang biar bisa sengaja jadi standby jadi moderatornya Kak Jagat sih. Aduh, bisa banget ya, Bun. Bisa dong, apa sih yang enggak ya? Oke, karena kita narasumbernya sudah siap, alangkah baiknya kita mengenal digital marketing itu sendiri. Mungkin teman-teman masih ada yang belum terlalu familiar dengan istilah digital marketing itu. Langsung saja aku persilahkan kepada Kak Jagat untuk memberikan penjelasan dulu tentang digital marketing itu seperti apa. Silakan Kak Jagat. Oke, terima kasih Filza. Sebelumnya aku mau nyapa teman-teman dulu. Halo, selamat malam Sobat Digital sekalian. Apa kabar? Boleh dong kasih reaction-nya, jempol atau di kolom komen. Apa kabar? Baik-baik, semoga ya semuanya. Oke, sebelum dimulai aku mau izin share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Sambil menunggu mungkin bisa dikasih kesan pesannya nih selama beberapa hari ke depan, beberapa hari ke belakang ya, kemarin udah belajar apa aja di kolom komentar. Oke, udah terlihat? Sudah Kak? Oke, selamat malam teman-teman. Sebelumnya aku mau terima kasih dulu kepada teman-teman IKASA yang telah mengundang saya untuk sharing di sini sebagai salah satu orang yang sudah berkarir di digital marketing selama kurang lebih 1 tahun ya. Tapi sebelum itu mungkin aku mau disclaimer terlebih dahulu. Malam hari ini kita bakal belajar bareng-bareng, belajar sama-sama. Jadi kalau misalnya nanti ada yang nggak jelas atau misalnya ada yang ingin ditanyain, bisa langsung raise hand aja, bisa langsung tulis aja pertanyaannya di kolom komentar karena kita akan belajar bareng-bareng. Kayak gitu. Oke, sebelum dimulai aku mungkin mau cerita sedikit dulu kenapa pada akhirnya aku berkarir di bidang digital marketing. Seperti yang tadi Kak Filza bilang juga ya, kalau misalnya dari segi educational background juga beda banget sastra Jepang, terus sempat ngambil juga exchange di bidang low carbon, which is beda banget, terus sekarang malah berkarirnya di bidang digital marketing, kayak gitu. Jadi ceritanya, dulu itu pas tahun 2020 akhir, aku bingung mau ngapain. Semua orang kayaknya bingung mau ngapain di 2020 karena pandemi ya. Terus akhirnya aku memutuskan coba deh aku mau apply kerja. Tapi waktu itu belum punya CV. Akhirnya aku coba benerin dulu CV aku. Tapi pas udah benerin CV, bingung mau apply apaan kayak gitu. Terus akhirnya aku ketemulah sama satu artikel. Skip nih. Suatu artikel. Artikelnya bilangnya gini, digital marketing jadi peluang karir yang menjanjikan di masa pandemi. Terus dari situ aku penasaran apaan nih digital marketing, karena waktu itu aku baru dengar kata-kata digital marketing. Jadi aku searching lagi, aku coba akhirnya telusurin di LinkedIn juga. Ternyata result-nya banyak banget, ada lebih dari 1.900 company ya benar, yang sedang mencari seorang digital marketing. Wah, ini peluangnya gede banget nih menurutku. Karena segitu banyaknya orang yang nyari seorang digital marketing. Terus dari situ tentu pencarianku tidak berhenti ya. Karena sebagai mahasiswa yang terdampak pandemi, yang paling utama dari saya adalah gajinya berapa dulu nih. Kalau misalnya akhirnya berkarir di bidang digital marketing gitu.
Akhirnya nyari-nyari lah gajinya berapa tuh. Aku search, akhirnya nemulah jenjang karirnya sama gajinya gitu, sama gajinya dijelasin juga. Ini aku dapat sumbernya dari glints.com tahun 2022 awal, nanti mungkin bisa dicek lagi ya sama teman-teman, kira-kira ini masih valid atau enggak gitu. Jenjang karir yang pertama itu fresh graduate. Fresh graduate aja gajinya udah 6 sampai 7 juta gitu. Terus gue mikir, wah lumayan banget nih fresh graduate gajinya 6 sampai 7 juta, gimana gue 5 tahun 10 tahun ke depan gitu kan. Akhirnya setelah berpikir juga, oh kayaknya coba deh akhirnya apply digital marketing, karena kalau lihat jenjang karirnya, misalnya aku nantinya nggak mau berkarir di dunia ini lagi, aku masih ada ilmunya yang bisa aku kumpulin buat bikin suatu company lagi gitu. Kayak gitu. Insya Allah ya guys, amin. Oke, terus oke, kita masuk ke materinya. Aku mau sekarang ngomongin datanya dulu nih. Data yang aku ambil ini di Indonesia, datanya tahun 2021. Cuman kalau misalnya data ini biasanya berubahnya nggak beda banget ya, jadi insya Allah masih valid. Ini total populasi di Indonesia itu ada 274 juta jiwa. Yang udah pakai mobile connection itu 345,3 juta, tapi kita fokusnya di sini aja ya, di internet user sama aktif social medianya. Aku bicara data dulu biar teman-teman di sini relate kenapa harus belajar digital marketing gitu. Ini internet users di Indonesia udah 200,6 juta, which is udah 73,7% yang menggunakan internet. Banyak banget ya. Terus yang aktif di sosial media 170 juta. Yang mana ini udah 61,8%, lebih dari setengah populasi di Indonesia. Ini udah banyak banget gitu. Terus kita lihat lagi data selanjutnya. Ini daily time spent on social media. Bisa dilihat di sini, kita fokus di yang atas ya. Ini daily time spend orang di internet. Ini dia ngebuka apa aja ya. Literally baru masuk kerja, buka laptop, itu dia langsung akses internet. Atau bangun tidur, langsung scroll TikTok. Itu juga dia udah dianggapnya sebagai akses internet ya. Ini dia daily time spend-nya 9 jam, 8 jam 52 menit, 9 jam lah ya. Terus time spend watching television-nya ini nonton WeTV, Netflix. Ini di 2 jam 50 menit, hampir 3 jam. Terus time spend using social media 3 jam 14 menit nih. Teman-teman di sini suka ngelihat nggak time spend di Instagram-nya berapa menit? Pasti kalau misalnya baru bangun tidur langsung ngebukanya TikTok. Ya nggak? Orang baca doa dulu ya. Ini langsung buka TikTok. Buka TikTok. Ini time spend-nya 3 jam 14 menit. Terus time spend on reading press medianya online atau print-nya di 1 jam 38 menit. Dari data-data di sini kita bisa lihat orang using internet and social media itu udah banyak banget. Yang mana orang sekarang udah beralih ke dunia digital kayak gitu. Makanya kenapa digital marketing suatu potensi karir yang memang sangat menjanjikan gitu untuk beberapa tahun ke depan. Kayak gitu. Nah, sebenarnya tapi digital marketing itu ngapain sih? Nah, mungkin nih banyak banget nih ada yang nanya, digital marketing itu yang suka bikin tanggapan Lesti itu ya? Gue sering banget dengar kata-kata ini. Sebenarnya nggak salah guys, karena digital marketing itu, seorang digital marketer ditantang untuk membuat suatu iklan, suatu tulisan yang memang eye catching dan bisa dilihat oleh customer gitu. Dan salah satu caranya bisa menggunakan yang sedang tren, yaitu tanggapan Lesti untuk beberapa waktu yang lalu. Sekarang mungkin udah nggak zaman kali ya. Tapi sebenarnya digital marketing itu ngapain sih sesungguhnya? Jadi digital marketing itu adalah suatu pemasaran produk dan layanan yang dilakukan dengan media digital, seperti namanya, pemasaran digital. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membantu brand menjangkau audiens secara lebih spesifik dan terukur. Maksudnya spesifik dan terukur itu kayak gimana? Contohnya, teman-teman punya produk baru, clothing line. Pengennya yang beli itu cuma cowok doang, karena bajunya baju bola gitu. Nah, dengan menggunakan digital marketing, teman-teman bisa mengukur nih target audiensnya. Nanti gue pengennya yang beli cowok doang, umurnya sekian sampai sekian, itu bisa diukur. Atau cewek deh,
punya punya usaha make up, pengen yang beli cewek doang ya, bisa, nanti itu bisa diukur juga. Itulah digital marketing. Nah, sebelum menjadi seorang digital marketing, kita harus paham juga digital marketing framework-nya itu seperti apa sih. Ada 5 tahap digital marketing framework. Yang pertama itu adalah analyze and define. Jadi kita harus analisis dulu nih customer-nya. Kita harus tahu customer journey-nya kayak gimana. Mulai dari dia tahu produknya itu dari mana, sampai akhirnya dia convert dan beli produknya, itu kita perlu tahu. Dan nantinya bisa dianalisis, dan nanti kita bisa mendapatkan customer profile dan buyer-nya. Kayak gitu. Terus kita juga penting banget mengetahui define business objective. Kita penting banget untuk tahu goals perusahaannya itu mau kayak gimana sih? Apakah cuman mau bikin brand awareness dulu kah? Biasanya kalau perusahaan baru kayak gitu ya. Jadi dia goals-nya lebih ke brand awareness dulu dibandingkan converting-nya. Kayak gitu. Atau mungkin mau coba ngumpulin lead dulu kah? Lead itu adalah data-data customer yang memang sedang tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Kayak gitu. Terus yang penting juga nih, kita tahu kompetitor kita siapa. Kenapa perlu tahu kompetitor kita siapa? Contohnya nih, Lokasaji. Lokasaji makanan kan. Dia punya kompetitor siapa aja? Bakso Aci Akang, bakso aci Juara, bakso aci Maigun, dan bakso aci lainnya. Nah, Lokasaji perlu mengetahui kompetitornya siapa saja untuk mengetahui kelemahannya nih. Misalnya si kompetitor A kelemahannya ini dan ini. Nah, dari kelemahan itu nanti bisa ditonjolkan di Lokasaji untuk improvement. Sehingga nanti converting-nya bisa lebih bagus dan lebih luas gitu jangkauannya. Kayak gitu. Sebenarnya itu fungsinya ada banyak lagi, cuman nanti bisa teman-teman pelajarin lagi di lain waktu ya, bisa belajar sendiri juga. Terus step yang kedua itu adalah determine digital marketing channel and tactics. Jadi digital marketing channels itu banyak banget ya teman-teman. Ada LinkedIn, Twitter, Instagram, TikTok, dan banyak lagi. Dan itu kita harus tentuin nih kita mau pakai yang mana. Dan nggak harus kok kita pakai semuanya. Kita bisa pilih aja yang sekiranya cocok untuk brand objektif kita itu apa. Kayak gitu. Setelah ditentukan, kita langsung bisa campaign setup dan diimplementasikan kayak gitu. Nah, diimplementasikannya itu gimana? Biasanya yang paling familiar itu adalah Facebook Business Manager. Mungkin sekarang dia namanya udah ganti ya, jadi Meta Business Manager. Ya nggak? Coba tulis di kolom komen. Kira-kira sekarang namanya apa? Kurang update nih. Nah, biasanya nanti dari situ, dari Facebook Business Manager, teman-teman bisa langsung setup kira-kira audiensnya mau yang kayak gimana, behavior-nya yang kayak gimana, bisa tentuin secara spesifik mau dijual ke yang seperti apa. Kayak gitu. Selain di setup seperti itu, teman-teman juga penting banget untuk mengatur landing page. Landing page itu apa? Seperti namanya, landing page itu tempat audiens mendarat pada halaman apa. Contohnya, teman-teman ngelihat ads di Instagram, teman-teman klik, nah nanti itu teman-teman akan dialihkan, teman-teman akan dialihkan ke suatu landing page. Beda-beda, ada yang biasanya langsung dialihkan ke WhatsApp biar dia langsung chat adminnya, ada yang dialihkan ke Tokopedia, Shopee, dan lainnya, tergantung CTA-nya, tergantung call to action dari bisnis tersebut. Kayak gitu. Setelah campaign setup and implementation, kita lanjut ke gather data. Nanti dari situ bisa kelihatan, dari hasil campaign-nya bisa terlihat CTR-nya berapa, impression-nya bagus atau enggak, conversion-nya berapa, dan sebagainya. Nanti dari situ dibuatlah report, dari report itu bisa dilihat kira-kira bagusnya kayak gimana. Kita dari report itu bisa langsung lanjut ke step selanjutnya, yaitu optimization. Kira-kira hasil campaign-nya bagus atau enggak. Misal dari Instagram dan Facebook nih ads-nya, yang paling bagus yang mana nih? Oh ternyata yang paling bagus itu di Instagram. Oh berarti nanti next kita akan budget optimization-nya dimaksimalin di Instagram kayak gitu. Atau bisa juga pakai A/B testing. A/B testing tuh misalnya di Instagram kontennya ada konten video sama konten foto, nanti bisa dilihat impression-nya yang paling bagus yang mana.
Ya misalnya yang bagus video, oh ya udah berarti next kita bikin video aja untuk konten promosi kita. Kayak gitu teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis digital marketing. Hari ini aku akan ngejelasin 8 aja, ini yang paling common dan sering digunakan di digital marketing. Masih ada banyak lagi, nggak cuma ini. Mungkin nanti ke depannya juga akan berganti lagi, trennya nggak pakai ini. Kita lihat saja ke depannya kira-kira bagaimana. Kayak gitu. Yang pertama itu ada website. Nah, teman-teman udah pada tahu lah website itu kayak gimana. Website itu adalah kumpulan halaman web yang saling berhubungan dan dapat diakses melalui internet. Mungkin kalau misalnya orang awam bingung website apaan, website itu yang ada www. bla 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 nya ya. Nanti dari sini, ini contoh websitenya Shift Academy. Nanti websitenya itu berisi kumpulan informasi dari brand tersebut. Bisa dikaitkan juga ke mungkin ke produknya, bisa ada juga yang ke ad chart dan sebagainya. Kayak gitu. Terus selanjutnya ada SEO dan SEM. Nah, ini banyak orang yang sering ketukar nih SEO dan SEM. Jadi SEO itu adalah Search Engine Optimization, kegiatan optimisasi web yang agar si halaman kita itu berada di halaman pertama mesin pencarian. Kayak gitu. Terus yang kedua ada yang namanya SEM, Search Engine Marketing. Iklan di mesin pencari seperti Google Ads yang biasanya dihitung per audiens mengklik iklan. Coba aku mau contohin langsung deh. Ini kelihatan nggak screen aku? Kelihatan. Oke. Gimana cara pindahin ini? Atau mungkin Kak Jagatnya, oke, kelihatan. Oke, ini contoh SEO. Aku cari jual beli tas. Kepencet nih beli-beli. Sorry. Aku search jual beli tas. Model terbaru gitu. Jual tas branded. Oke, sini muncul nih banyak kan. Nah, ini SEO-nya nih. SEO-nya yang paling tinggi itu berarti punya si Tinkerlast. Ini namanya SEO. Sedangkan kalau SEM itu dia yang bentuknya iklan. Mungkin biar lebih familiar, SEM itu Google Ads. Ini SEM yang bisa kalian lihat. Berarti yang paling tinggi SEM-nya tetap Tinkerlast. Berarti Tinkerlast punya SEO dan SEM yang bagus. Kayak gitu. Nah, perbedaannya antara SEO dan SEM itu apa? Perbedaannya adalah SEO itu gratis. Sorry nih. SEO itu gratis, tapi hasilnya butuh waktu. Karena dia gratis kan kita harus mengoptimalisasikan website kita dulu ya. Ada mungkin nanti di websitenya ada keyword dan sebagainya. Itu butuh waktu yang panjang bagi SEO untuk mengoptimalisasikan hal tersebut. Jadi Google-nya harus mikir dulu dari indeks-indeks tersebut, kira-kira yang paling bagus yang mana. Biasanya waktunya butuh 1 bulan untuk melihat SEO yang paling bagus yang kayak gimana. Dan dia jangka panjang, karena konten yang udah diupload ke Google, dia sifatnya kan permanen ya. Jadi itu dia sifatnya jangka panjang, kayak gitu. Terus kalau SEM itu dia berbayar. Hasilnya juga instan, karena itu iklan ya. Jadi hasilnya bisa langsung terlihat tergantung berapa yang kita bayar, kayak gitu. Terus dia juga jangka pendek, karena iklan kan nggak mungkin terus-terusan kita pakai iklan sebagai tools digital marketing kita ya, karena iklan semakin lama dia akan semakin mahal, jadi dia jangka pendek, kayak gitu. Oh iya, SEO ini nggak selamanya gratis, karena SEO juga ada yang berbayar. Nanti mungkin teman-teman kalau misalnya mau lebih tahu, bisa tanya di belakang, atau bisa belajar sendiri, kayak gitu. Ini contoh SEO. Tadi yang udah aku jelasin, tadi kita udah belajar langsung SEO-nya. Yang paling tinggi ini Outer Bloom. Ini bisa jadi si Orchard Forest dulunya dia punya SEO yang bagus. Tapi kalah sama Outer Bloom karena Outer Bloom terus develop website punya dia, kayak gitu. Ini SEM. Kenapa dia bisa paling atas nih si Tribuke? Itu faktornya ada banyak. Kalau misalnya di digital marketing tuh salah satu faktornya mungkin bisa karena bidding. Jadi ada bidding, lelang gitu. Mungkin dia bisa ngasih harga yang lebih tinggi dibandingkan si Elora Foris dan sebagainya. Banyak faktornya kayak gitu.
Terus selanjutnya adalah social media marketing. Ini social media marketing itu banyak banget. Ada Facebook Ads, Twitter Ads, YouTube Ads, sekarang juga ada TikTok Ads, di LinkedIn juga udah ada LinkedIn Ads, banyak banget. Nah, biasanya kalau di Instagram, kalau misalnya ada yang pakai Ads, ini kelihatan nih, tulisan sponsor di sini. Kalau misalnya di Twitter juga kelihatan, promoted, di YouTube juga kelihatan yang pakai Ads itu kayak gimana. Nah, di YouTube itu ada 2 tipe, ada yang bisa di-skip dan yang nggak bisa di-skip, kayak gitu. Terus ada email marketing juga. Ini email marketing tuh pemasaran melalui email biasanya digunakan untuk membangun koneksi dengan pelanggan yang baru dan menghubungkan pelanggan setia agar tidak pergi gitu. Isinya biasanya konten dan promosi. Ini salah satu contoh email marketing yang aku buat. Kita biasanya kasih diskon ke orang-orang pelanggan baru dan ke pelanggan lama juga. Nah, di email marketing ini teman-teman bisa juga pilih data-data customer yang sekiranya mau di blasting, yang mau dikirim. Jadi bisa dipilih kira-kira dari 30 hari ke belakang siapa aja orang-orang yang buka email. 7 hari ke belakang siapa aja yang kira-kira ngeklik emailnya, itu bisa dipilih. Itu enaknya di email marketing, kayak gitu. Selanjutnya ada konten marketing. Konten marketing tuh sebenarnya konten apa aja yang ada di internet. Bisa berupa ini posan, bisa juga video, bisa berupa blog atau tulisan. Intinya dia konten yang bisa mendistribusikan dan menarik audiens untuk membeli dan menjadi customer kita. Kayak gitu. Terus selanjutnya juga ada affiliate marketing. Affiliate marketing itu kita membayar jasa seseorang ketika orang tersebut berhasil menjualkan produk atau jasa perusahaan. Biasanya ini banyak di TikTok. Yang klik keranjang kuning, itu biasanya affiliate marketing. Atau ini di Bibit juga bisa ajak teman dapat cashback. Pasti teman-teman juga sering nih yang pakai Bibit atau pakai aplikasi investasi lainnya juga biasanya sering ada kode promo kayak gitu yang bisa di-share ke teman-temannya. Terus selanjutnya ada KOL marketing atau Key Opinion Leader. Ini di sini promosi menggunakan influencer di sosial media. Contohnya ini Fadil Jaidi dengan Lifebuoy. Lifebuoy menggunakan Fadil Jaidi sebagai KOL marketingnya. Kayak gitu. Nah, terus sekarang kita masuk ke traditional marketing dan digital marketing. Tadi udah ngebahas tentang jenis-jenis digital marketing. Sekarang kita cari tahu nih perbedaan antara traditional marketing dan digital marketing. Untuk traditional marketing nih, yang dia audiensnya terbatas lokasi, sedangkan digital marketing audiensnya spesifik. Contohnya gimana? Contohnya di billboard. Si Fadil Jaidi waktu itu bikin billboard kopi kenangan yang mukanya Pak Amuh. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu. Nah, ini kan itu billboard-nya cuma bisa dilihat di Jati Asih doang ya. Sedangkan orang-orang yang di tempat lain itu nggak bisa lihat kayak gitu. Jadi kopi kenangannya cuma bisa dibeli orang-orang gimana sih, kopi kenangannya itu cuma bisa dilihat oleh audiens yang ada di Jati Asih kayak gitu. Sedangkan kalau digital marketing audiensnya spesifik, teman-teman bisa pilih mau gendernya apa, terus umurnya dari berapa sampai berapa, dan lain-lain kayak gitu. Terus yang kedua, konten untuk traditional marketing itu ditulis secara global. Jadi dia secara general ditulisnya, nggak spesifik dengan target audiensnya kayak gitu. Sedangkan digital marketing kontennya dapat disesuaikan dengan target audiens kayak gitu. Terus yang ketiga, traditional marketing tidak bisa diedit ketika iklan sudah tayang. Sedangkan digital marketing iklannya bisa diedit. Iya, nggak bisa dong kalau misalnya billboard-nya udah dicetak, terus pengen diedit nih ada typo, nggak bisa. Bisa aja sih sebenarnya kalau misalnya mau ditempel, cuman kan gak enak dilihat dan jelek ya. Kayak gitu. Terus kalau digital marketing itu iklannya bisa langsung diedit. Tapi kecuali kalau misalnya teman-teman bikin Instagram Ads ya, itu nggak bisa diedit. Kecuali gitu. Jadi teman-teman harus make sure ads yang mau diiklanin itu udah bener dan bagus gitu. Terus traditional
marketing komunikasinya tidak secara langsung, sedangkan digital marketing komunikasinya langsung. Maksudnya kayak gimana? Traditional marketing misalnya teman-teman ngelihat iklan di TV atau di koran terkait bank-bank gitu. Teman-teman kan nggak bisa langsung ngambil bank-banknya atau tiba-tiba bank-banknya ada di depan rumah, kan nggak bisa. Jadi itu komunikasinya nggak langsung. Sedangkan kalau digital marketing, teman-teman ngelihat ads nih bank-bank, aduh gue pengen nih bank-bank. Teman-teman bisa langsung beli, pasti nanti langsung di iklannya tuh langsung mengarah ke landing page, dan landing page-nya itu mengarah ke Tokopedia atau ke Grab dan lainnya, nanti teman-teman bisa langsung beli. Kayak gitu, itu komunikasi secara langsung. Terus yang selanjutnya, traditional marketing harganya cenderung mahal. Ya, billboard mahal dong, flyer juga, banner juga mahal. Kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya digital marketing harganya bisa disesuaikan budget. Nah, biasanya kalau kita mau ngiklanin pakai ads, startnya dari 20.000 aja per hari. Kayak gitu, teman-teman. Tapi apakah traditional marketing itu udah nggak dipakai atau traditional marketing itu tidak selamanya buruk gitu? Enggak, guys. Karena traditional marketing juga masih bisa dipakai selama itu bersinggungan sama digital marketing, masih bisa selagi mereka berkaitan. Contohnya kayak gimana? Nih, contohnya banner-banner ini. Penggunaan billboard ini nggak biasa, jadi dia bisa viral gitu di digital marketing, kayak si Lazada ngasih billboard kebalik. Ini kan rare ya, Min. Jadi orang-orang jadi viral terus dikirimlah ke sosial media kayak gitu. Ini juga New Green Tea, mohon maaf billboardnya dibuat sama digital marketingnya lagi libur gitu kali ya. Gitu, teman-teman. Terus bisa juga kayak si Grab ini, yang lihat billboard kan pasti langsung nyobain kode promonya, kayak gitu. Gitu deh dari aku, teman-teman. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, kita bisa ngobrol bareng via LinkedIn aku, email atau Instagram. Oke, terima kasih. Aku kembalikan ke Kak Filza. Oke, jadi dari Kak Jagat sendiri sudah menjelaskan ya secara umum digital marketing itu seperti apa. Kalau secara singkatnya, kalau boleh aku sebutkan, pemasaran secara digital gitu, teman-teman. Dan tadi juga ada beberapa contohnya yang mungkin sering kita lihat itu, yang kalau di jalan-jalan tadi ada iklan Grab, atau mungkin iklan yang tulisannya itu kesannya pakai, itu yang kalau yang bentuk yang tradisional ya Kak Jaga. Tadi juga ada iklan yang versi digital marketing, tadi banyak banget bentukannya, seperti itu. Nah, sebelum kita bahas yang lebih teknis lagi nih ya teman-teman, kan tadi Kak Jagat juga udah jelasin ya, kenapa seorang Kak Jagat yang sekarang sedang mengambil studi di sastra Jepang, lalu akhirnya pivot karir ke digital marketing. Tapi kita mungkin belum dapat ceritanya nih, setelah berkarir di digital marketing, ekspektasinya yang kata Kak Jagat itu gajinya gede, terus ada beberapa kemudahan-kemudahan lainnya. Realitanya apakah seperti itu juga? Itu satu. Gimana nih Kak? Mungkin boleh cerita ekspektasi realitanya. Oke, sebentar ya, isi minum dulu aus. Oke, untuk teman-teman juga yang di rumah, yang belum makan malam boleh sambil makan, yang belum minum boleh minum dulu, atau mungkin diajakin juga teman-teman yang lain boleh hadir di acara Digital Career Overview kita yang terakhir malam hari ini. Oke, gimana Kak Jagat? Sudah selesai minumnya? Oke, udah. Oke, ekspektasi realita digital marketing ya. Oke, dulu tuh pas baru pertama kali aku baca requirement-nya digital marketing, aku kira aku hidupnya akan santai gitu. Karena paling ya bikin copywriting, terus joget-joget TikTok doang. Which is aku suka ya, Bun, kalau misalnya joget-joget TikTok doang, terus bikin Instastory gitu-gitu ya. Tapi ternyata realitanya tidak seperti itu. Karena kita harus, apa ya, kita bikin, iya sih bener, bikin copywriting yang baik, bikin konten juga. Cuman ternyata ada banyak revisi di dalamnya. Kita juga berhubungan sama komplain-komplain klien dan sebagainya, kayak gitu sih. Realitanya ternyata tidak seindah dengan ekspektasi saya, begitu ya, Bun. Terus untuk gaji ya, kan waktu itu masih intern ya, Bun. Jadi ya gajinya masih di bawah UMR, ya paling berapa ya waktu itu? Sekian gitu. Ya, gitulah.
gitu. Oke, memang butuh waktu ya sampai akhirnya Betul, mencapai jumlah gaji fresh graduate yang tadi dijelaskan oleh Kak Jagat. betul. Nah, kalau selama ini ketika Kak Jagat menghadapi banyak komplain klien-klien tentang digital marketing sendiri, apa sih yang Kak Jagat lakukan biasanya? Komplain. Oke, dulu tuh aku kan orangnya panikan ya. Jadi kalau ada komplain klien aku panik, karena aku takut itu salah aku kan. Tapi akhirnya untungnya aku tuh punya manajer baik banget. Jadi kalau misalnya aku ada yang komplain dan segala macam, aku langsung curhat dan nanya ke manajer aku baiknya kayak gimana. Jadi seiring berjalannya waktu, ketika aku menghadapi customer yang komplain, aku bisa hadapinnya tuh kalem. Jadi kita tanya dulu ini komplainnya kenapa, si customer-nya nih kita kurang apa, kayak gitu. Oke. Kita yang penting itu dengerin dulu customer-nya kayak gimana, gitu Mmm, sih. mhm mhm. Oke, itu mungkin bisa jadi tips juga ya buat teman-teman yang tertarik nanti kalau misalnya tiba-tiba kaget gitu, kalau karir digital marketing itu tidak seindah yang dibayangkan, sudah jelas oleh Kak Jagat bagaimana suka dan dukanya. Dan mungkin tadi juga sempat di-mention ya oleh Kak Jagat beberapa alasan kenapa sih digital marketing itu sebuah bidang yang sangat menjanjikan untuk teman-teman pelajari. Tapi kalau kita buat dalam beberapa poin nih Kak, selain gaji, apa aja sih alasan anak muda tuh harus belajar tentang digital marketing? Oke, mungkin aku coba jawab dulu ya. Jadi, mungkin kita bisa lihat sekarang tuh kita udah masuk ke era 4.0 ya, di mana sekarang zaman udah serba digitalisasi, segala hal udah serba digital. Bisa dilihat mungkin contohnya itu dari perbankan. Mmm, Perbankan tuh dulu konvensional banget. mhm. Alobank tuh dari mana ya? Sorry. Alobank itu ya itu namanya Ya, Alobank Kak? itu. Nah, pokoknya dulu tuh perbankan itu dia konvensional banget ya, kalau kita mau, bikin rekening harus jalan dulu ke banknya, kan males ya. Terus kalau misalnya mau narik uang itu harus pakai kartu, kalau lupa bawa kartu harus balik lagi, dan sebagainya, pokoknya ribet banget. Sampai akhirnya sekarang bank-bank juga udah mencoba untuk digitalisasi. Kalau Mmm, misalnya mau bikin rekening juga sekarang gampang banget, bisa langsung pakai foto doang, pakai KTP doang, pakai email doang udah bisa langsung, buat rekening. Terus kalau misalnya mau ngambil duit, tinggal pakai handphone doang dan segalanya. Pokoknya sekarang zamannya udah serba gampang. Nah sama kayak marketing juga, dulu juga kita kan konvensional ya marketing. Tadi juga aku udah, bahas marketing tradisional dan yang sekarang, yang udah digital marketing. Dan bisa dilihat juga sekarang digital marketing itu udah sangat dibutuhkan dibandingkan si konvensional marketing kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih. karena selain dari gajinya dan banyak yang butuh ya, kurang lebih seperti Betul itu. Nah, tadi kan kalau penjelasannya Kak Jaga itu digital marketing itu mempermudah banyak hal di bidang pemasaran gitu. Tapi betul. kalau untuk belajarnya sendiri Kak Jagat, kan Kak Jagat ini bidang studinya sastra Jepang. Belajarnya sendiri apakah semudah itu? Dan sebelumnya belajar dari mana sih Kak? Oke, sebenarnya digital marketing itu bukan suatu hal yang baru banget ya. Digital Hmm. marketing itu udah ada dari 5 tahun yang lalu, cuman baru booming pas lagi pandemi. Ya, jadi Hmm. sebenarnya udah common banget di kita. Mau cari bootcamp-nya sekarang gampang banget, mau belajar via bootcamp gampang banget, bisa dicari mana aja semuanya sekarang gampang banget dicari. Mau cari materinya via internet, bisa, di YouTube juga sekarang udah banyak materinya. Jadi mau belajar digital marketing, mau mulai belajar dari digital marketing itu bisa dari mana aja gampang banget. Dulu aku belajar dari mana, sebenarnya aku dulu learning by doing aja sih. Oh, canggih. Oke. Fake it until you make it. Oh, jadi intern itu sekaligus belajar gitu ya salah satu Iya caranya? benar, Mmm, sebenarnya udah pernah juga belajar digital marketing yang basic-nya. Kita coba-coba mhm, ikutan kelas di ruang guru, sebut aja ya. mhm, Aku ikutan kelas basic-nya di situ, belajar, terus akhirnya, ya udahlah kalau kayak gini doang, kalau misalnya nggak praktek-praktek, ya gimana, kapan bisanya? Akhirnya aku coba intern, mhm. apply. Nah dari intern apply itu, baru ketahuan kira-kira apa aja sih butuh di digital marketing, terus aku jadi bisa lebih tahu dan lebih explore pas lagi aku intern itu, kayak gitu. Oke, karena tadi Kak Jaga nyebut, tahu apa aja yang dibutuhkan di digital marketing. Emang apa aja sih, Kak, kompetensi dan kualifikasi seorang itu bisa jadi digital marketer gitu? Oke.
Sebenarnya semua orang bisa jadi digital marketing, guys. Semua orang bisa jadi apa saja. Enggak dong, enggak gitu jawabannya. Kompetensi yang paling dibutuhkan oleh digital marketingnya. Untuk hard skill-nya, yang pertama, I will recommend copywriting sih. A good copywriting will be a good start. Karena di digital marketing, teman-teman bakal banyak berhubungan sama konten, banyak berhubungan sama customer juga, sama tulisan blog dan sebagainya, dan itu membutuhkan tulisan yang bagus. Dulu aku sering banget direvisi copywriting-nya sama atasan aku. Itu aku bisa pulang kerja sampai jam 8 malam gara-gara copywriting doang. Kayak gitu. Jadi copywriting itu will be a good start untuk hard skill-nya. Sedangkan untuk soft skill-nya sendiri, mungkin aku bisa rekomendasiin yang pertama adalah able to work under pressure. Bukan berarti digital marketing itu work-nya pressure, enggak gitu. Semua kerjaan pasti ada pressure-nya. Cuman kita itu kejar-kejaran sama deadline. Kita tuh punya timeline yang ketat gitu loh kalau digital marketing. Jadi kita harus bisa work under pressure kayak gitu. Selain itu, yang kedua juga time management. Tadi juga aku udah sempat singgung kalau kita berhubungan sama waktu, jadi kita harus tahu cara mengatur waktu yang baik. Jadi kalau digital marketer itu biasanya kita punya content plan dulu selama 1 bulan ke depan mau ngapain. Nah, kita biasanya based on timeline itu. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah growth mindset, guys. Kalian harus mau belajar, harus mau dikritik, harus mau ya pokoknya harus mau belajar dan harus mau dikritik kayak gitu. Oke, hard skill-nya tadi ada copywriting, soft skill-nya ada time management, bisa bekerja di bawah pressure, sama tadi mau dikritik ya. Nah, mungkin ini juga sih Kak, ada sering aku dengar itu, kalau kita mau seorang jadi digital marketer itu, apakah memang harus kreatif dan bisa desain? Orang digital marketing itu harus bisa desain nggak sih? Enggak. Oh. Juga. Nah, jadi scope digital marketing itu luas banget ya. Tadi mungkin kita belajar scope-nya tuh ada luas banget. Ada SEO, ada SEM, ada content marketing. Mungkin kalau misalnya emang nantinya mau berkarir di bidang content marketingnya sendiri, ya mungkin harus bisa lah basic design kayak gitu. Tapi karena scope-nya luas banget, gak cuman itu doang. Jadi teman-teman nggak perlu bisa desain. Cuman untuk kreatif itu kayaknya penting banget sih buat digital marketing karena kita emang dipaksa untuk bisa menarik perhatian customer. Gimana caranya customer itu bisa convert dengan pemikiran-pemikiran kreatif kita, kayak gitu. Oke, itu menjawab ya, karena bagi aku pribadi pun sering juga mikir, kayaknya kalau jadi digital marketer itu harus bisa desain, dan ya itu jadi halangan bagi beberapa orang gitu ya, jadi tidak pede gitu. Enggak kok, tenang aja. Tenang aja. Nah, untuk tips dan triknya sendiri nih Kak, kira-kira dari Kakak tadi sempat menyebutkan belajar learning by doing, tapi untuk pemula, kan kalau kata Kakak sebelumnya udah sering berapa kali gitu ya, memang sambil ambil bootcamp. Tapi untuk pemula sendiri, kalau yang mau belajar skill di bidang digital marketing itu harus bagaimana sih? Oke, kalau buat pemula belajar digital marketing mau belajar digital marketing. Yang pertama, coba belajar dulu sendiri deh. Maksudnya kan nggak semua, kalau misalnya emang bootcamp kan emang rada pricey ya guys. Jadi coba belajar dulu sendiri, cari tahu dulu kira-kira tren di sosial media itu kayak gimana. Terus nanti dari situ baru coba teman-teman, mungkin kalau misalnya mau lebih expert, ikutan bootcamp, tetap ikutan bootcamp ya. Karena di bootcamp itu nanti akan ada project-project yang bisa teman-teman pakai buat portofolio. Terus kalau misalnya memang nggak bisa ikutan bootcamp ya ikutan intern. Biasanya kan sekarang juga udah banyak intern yang memang dipakai buat ini ya, buat apa ya, buat portofolio, buat ngumpulin portofolio kayak gitu sih. Oke, belajar sendiri dulu, ikutan bootcamp, atau juga ikutan intern gitu ya. Nah, mungkin aku jadi penasaran jadi ini Kak, dari seorang Kak Jagat yang bidang studinya tidak related dengan digital marketing, kira-kira kalau menurut Kak Jagat, apa akhirnya poin plus sampai bisa diterima jadi marketing intern di salah satu di karir pertamanya sebagai seorang digital marketer gitu?
poin plusnya yang mungkin bisa jadi teman-teman, oh aku juga punya itu, kayaknya aku juga bisa deh mulai belajarnya dari intern kayak kalau mirip sama Kak Jagat. Oke, mungkin for your information ya guys, aku tuh pas kuliah nggak aktif tau. Lah curhat. Mungkin Kenapa kira-kira? mungkin for your information, jadi dulu aku pas kuliah tuh ya ikutan organisasi juga, cuman mungkin nggak seaktif Kak Filza, nggak seaktif teman-teman yang lain gitu ya. Jadi poin pertama yang sekiranya kayaknya gue bisa. Sebenarnya itu karena gue bisa nulis dan berpikir kreatif aja sih, itu doang. Nulis dan berpikir kreatif. Oke, iya sih teman-teman. Ini mungkin juga diakui oleh beberapa alumni lainnya ya, bagaimana Kak Jagat itu idenya sangat out of the box. Nah, mungkin buat teman-teman yang di sekolahnya dulu atau di kuliahnya merasa idenya suka out of the box, atau suka nulis-nulis caption, atau suka merangkai-rangkai kata-kata kayak gitu, mungkin bisa mempertimbangkan digital marketer sebagai salah satu opsi karirnya ya. Betul ya. Gitu, oke. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih Kak, kalau di wrap up, kira-kira selain beberapa tips dan trik untuk pemula tadi untuk belajar mengenai skill di bidang digital marketing, tapi kalau pesan Kak Jagat sendiri nih untuk teman-teman yang mau mempersiapkan karir, apa aja sih? Oke, teman-teman yang mau mempersiapkan karir di digital marketing, yang pertama adalah semangat. Oke. Hey, yang pertama adalah teman-teman, tadi aku juga sempat singgung, harus mau belajar, karena digital marketing itu adalah ilmunya lebih banyak prakteknya ya, dibandingkan dengan teorinya. Jadi teman-teman harus berani belajar dan mencoba hal baru, learning by doing, seperti yang tadi saya sudah bilang juga, kayak gitu. Terus yang pasti harus sungguh-sungguh sih, karena kalau misalnya kalian cuma coba-coba doang, mending cari karir yang lain. Soalnya digital marketing itu scope of work-nya luas banget, gitu sih. Oke. Jadi bisa dicoba-coba dulu dan cari tahu mau yang mana. Betul. Nah, kalau Kak Jagat sendiri di digital marketingnya di bidang yang mana nih? Dari sekian banyak itu lebih fokusnya ke yang mana? Kalau aku dulu di content marketing sama di CRM, Customer Relation Management, gitu. Nih, buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang konten marketing dan CRM, boleh banget bisa dituliskan pertanyaannya di kolom chat, ataupun mungkin ada yang bertanya hal lain bidang-bidang digital marketing. Pas banget malam ini kita sudah undang Kak Jagat ya, langsung dari Shift Academy. Kalau teman-teman tahu ya track record Shift Academy, mumpung kita udah tarik langsung nih orangnya, salah satu alumni Shifa, boleh banget pertanyaan dituliskan di kolom chat, begitu. Nah, kan tadi sempat ya kalau kita lihat di CV-nya Kak Jagat, itu ada beberapa, udah banyak klien yang ditangani oleh Kak Jagat. Salah satu project digital marketing yang paling diingat gitu Kak, yang paling memorable tuh yang mana? Project digital marketing yang paling memorable ya. Oke. Paling unik, paling susah, paling bikin nangis. Oke. Jadi waktu itu aku baru ditinggal atasan aku. Mungkin ini sedikit curhat ya, sedikit. Jadi waktu itu aku masih intern, terus atasan aku resign, terus aku ditinggal sendirian. Terus akhirnya aku yang megang penjualan di B2C itu sendirian. Sebenarnya ada tim yang lain, ada tim konten yang lain, cuman untuk salesnya itu aku pegang sendirian kayak gitu. Terus akhirnya aku ditantang sama manajer aku, coba kamu kumpulin 60 juta dalam bulan ini, nanti kalau misalnya berhasil, aku kasih hadiah gitu, kata manajer aku. Sumpah, tapi itu pressure banget waktu itu, karena aku waktu itu masih intern dan belum tahu flow-nya itu kayak gimana, flow-nya B2C itu kayak gimana, flow penjualannya kayak gimana. Jadi aku benar-benar harus belajar banget dari awal. Aku tanya atasan aku yang ini, aku tanya lagi atasan aku yang sebelumnya resign, kayak gimana. Terus itu beneran sumpah gue ditinggal matil dah. Sumpah gue sendirian banget waktu itu. Terus kayak mau sakit juga nggak bisa izin sakit, karena waktu itu penjualan aku yang handle sendirian kan. Jadi kalau misalnya aku izin sakit, nggak ada sales di minggu itu gitu. Jadi ya udah. Terus akhirnya ditantang, aku
belajar lagi cara sales yang baik gimana, aku coba bikin email marketing yang baik kayak gimana, aku lagi belajar lagi dari awal, sampai akhirnya berhasil, terkumpul 60 juta dalam 1 bulan. Wah, Saya ayo sendiri, kasih yeay. reaction guys, reaction tepuk tangan, reaction pesta. Begitu. Itu belajar dalam waktu kurang lebih berapa lama belajarnya Kak? Itu benar-benar dalam itu kan 1 bulan ya, Heeh. aku ditinggalnya. Dan dalam 1 bulan itu juga ditantang. Jadi aku belajarnya ya udah sambil jalan itu, benar-benar sambil jalan. Tertekan. Itu ada yang bimbing nggak? Kenapa? Ada yang maksudnya kan banyak nanya nih ke manajer sebelumnya atau sebagainya, tapi itu siapa yang membimbing kayak harus belajar apa, harus cara yang benar belajarnya tuh gimana, itu ada yang ngajarin nggak? Itu untungnya banget ya, line manager aku baik banget. Dia tuh kayak yang, "Lo jangan panik, lo kalau misalnya ada apa-apa cerita ke gue." Jadi aku benar-benar nanya ke dia, "Mas, abis ini aku harus ngapain? Kalau kayak gini harus ngapain?" Kayak gitu. Terus nanti dia ngejelasin benar-benar satu-satu gitu sih. Gitu. Oke. Nih, buat teman-teman mungkin yang ada juga punya curhatan sejenis Kak Jagat, boleh dituliskan di kolom komentar biar kita sama-sama nih ya, sharing kisah-kisah menjadi seorang digital marketer ataupun sharing karir kita di awal-awal itu seperti apa, boleh dituliskan, nanti kita sama-sama bahas. Mungkin oke, nih ada yang mau bertanya langsung dari pihak alumni. Boleh Kak Hana Sausan mau open mic? Ya, aku mau open mic. Oke, silakan. Sebelumnya, thank you banget Kak Jagat karena sudah sharing materi hari ini ya. Kebetulan ya cerita aku mirip sama Kak Jagat. Aku jurusan apa di kuliah, terus tiba-tiba nyasar ke digital marketing karena kalau aku lebih ke nggak sengaja. Waktu semester 2, aku nyari-nyari, aku pengen magang, tapi aku belum ada nih perusahaan yang mau nerima anak semester 2 gitu kan. Terus apa ya? Oh, jadi content writer gitu. Ternyata aku kepake, soalnya aku punya pengalaman nulis. Nah, udah tuh, pas belajar content writer ternyata jadi lebih belajar digital marketing, selling dan sebagainya. Cuman ternyata aku nggak bakat, nggak kayak Kak Jagat yang berhasil 60 juta sebulan. Aku nggak bakat jualan. Jadi kayak ya udahlah. Nah, pertanyaannya di sini adalah mungkin aku mau sedikit mengkolerasikan ya antara digital marketing dengan jurusan kuliahku, ilmu politik gitu. Ini nggak apa-apa ya Kak Jagat ya, kalau ngomongin teori marketing kan kayaknya udah hatam nih, udah dilibas juga semuanya tadi. Menjelang 2024 mungkin ya, menjelang 2024 ini pemilu besar-besaran gitu, pemilu serentak. Nah, yang mana ya politikus-politikus itu kan mereka juga jualan sebetulnya. Cuman bedanya mereka itu promosi calon pemimpin daerah atau calon anggota legislatif itu kan berbeda dengan marketing transaksional yang pada umumnya menjual barang gitu. Karena ya mereka tidak menawarkan jasa atau produk apapun, mereka menjual dirinya sendiri. Nah, ini kebingungan pertama. Terus selanjutnya, politikus itu umumnya masih bertahan dengan konsep marketing tradisional, let's say dengan memasang billboard, spanduk, terus bagi-bagi kaos, itu kan tradisional banget ya. Yang kalau kata Kak Jagat tadi, salah satu kekurangannya ya keterbatasan jangkauan. Hanya orang-orang yang berada di lokasi tertentu yang bisa melihat iklannya. Nah, tapi bagi politikus hal itu tidak masalah karena memang target pasarnya itu mereka ya hanya masyarakat di daerah pilih tersebut gitu, di daerah itu aja. Nah, makanya umumnya politikus cenderung akan memaksimalkan internet tuh hanya untuk mengembangkan personal branding sebagai bentuk soft selling gitu ya. Kita sebut merek aja deh, Ridwan Kamil. Siapa sih nggak kenal Ridwan Kamil gitu kan? Dengan gaya komunikasi politik beliau di sosial media yang dekat sama anak muda gitu, dan contoh-contoh lainnya. Sementara itu, digital marketing yang aku tahu, ini dikoreksi ya Kak Jagat kalau salah, itu kan biasanya dikonsep untuk hard selling. Hard selling tuh kayak ya ada target penjualan gitu. Kita keluar duit iklan tuh karena ada target penjualan gitu. Kita beriklan kemudian supaya langsung terlihat hasilnya, berapa jumlah produk yang terjual. Tapi yang seperti tadi sudah aku jelaskan di awal, kebutuhannya kan sedikit berbeda sama politikus-politikus yang menjual dirinya sendiri. Nggak mungkin dong targetnya dirinya sudah terjual gitu kan, agak bingung gitu kan ya. Nah, ini pertanyaannya. Ini emang prolognya panjang nih. Pertanyaannya nggak apa-apa, Ana. Pertanyaannya, strategi digital marketing ini efektif nggak sih kalau kita terapkan dalam politik?
mana yang lebih efektif, marketing tradisional atau digital marketing? Boleh sharing contoh kasus or maybe some tips untuk mengoptimalkan digital marketing bagi politik, khususnya mungkin aktor-aktor yang bakal maju di 2024 nanti gitu. Boleh Kak Jaga? Terima kasih. Oke, good question Hana, susah sekali ya bagi saya. Kebetulan saya bukan dari bidang politik, dari sastra Jepang, dan saya juga di sastra Jepang salah jurusan, makanya ke digital marketing. Oke, tapi aku coba jawab ya. Kalau misalnya ada yang kurang serak atau misalnya ada yang mau ditambahin, boleh banget gitu. Tadi pertanyaannya boleh diulang lagi dari awal. Pertanyaannya kira-kira Kalau jawabannya kurang mungkin bisa ditambahin sama MC-nya ya Kak ya. Boleh. Oke, pertanyaannya, strategi digital marketing ini efektif nggak sih kalau misalnya kita terapkan dalam politik gitu? Mana yang lebih efektif, marketing tradisional atau digital marketing? Karena kalau sekarang kan, kalau orang-orang jualan produk tuh gembar-gembornya pakai digital marketing aja, lebih banyak terjualnya gitu, pakai TikTok, pakai Shopee, Tokopedia daripada toko konvensional. Nah, boleh sharing nggak contoh kasus or maybe some tips untuk mengoptimalkan digital marketing dalam politik, terutama untuk aktor-aktor yang mungkin akan maju dalam pemilu serentak 2024 nanti? Baik, terima kasih Hana sudah mengerjai saya malam hari ini. Mungkin saya coba jawab yang pertama dulu ya. Efektifkah digital marketing jika digunakan dalam politik? Menurutku kalau misalnya digital marketing dalam politik ya. Menurutku kalau misalnya digital marketing dalam politik itu agak gak nyambung ya. Yang mana bisa dilihat kalau misalnya taruh gimmick-gimmick politik di digital marketing aja, pasti yang ada dihujat. Viral di Twitter, terus yang ada dihujat, ya nggak sih? Kayak contoh, maaf banget nih ya, contoh aja. Contoh aja, Ridwan Kamil nih, waktu itu kemarin Eril meninggal ya, almarhum Eril meninggal, dibilang campaign politik lah, segala macam. Padahal orang lagi berduka cita dan segala macam. Kayak gitu. Makanya menurutku sendiri, digital marketing sepertinya bukan target audiensnya politik dalam branding mereka untuk 2024 nanti gitu. Terus pertanyaan keduanya tadi apa? Itu pertanyaannya, ya enggak sih Hana? Ini deh, aku tulis di kolom chat ya. Oke. Cukup panjang ya polanya. Gue tuh takut jawabnya, bukannya apa-apa. Agak sensitif gitu ya bahas politik-politik ini Kak. Contoh kasus. Mana yang lebih efektif, marketing tradisional atau digital marketing untuk politik ini ya? Oke, mungkin bisa ambil contoh dari materi yang tadi aku sampaikan. Itu kita bisa kolaborasiin antara traditional marketing sama digital marketing. Contohnya itu kita bisa ambil dari Kepak Sayap Kebinekaan. Itu kan dia pakai billboard ya, dia itu pakai konvensional marketing ya. Tapi karena itu ada di mana-mana dan semua orang lihat, jadi ada yang fotoin dan akhirnya dia viral gitu di sosial media. Itu kita bisa saling kolaborasiin antara konvensional marketing sama digital marketing. Mungkin itu sih kalau misalnya dalam politik. Sumpah, mohon maaf banget kalau misalnya aku nggak bisa jawab terkait ini karena ini bukan ranah saya begitu. Mungkin kalau misalnya ada yang mau menambahkan boleh banget. Oke, mungkin bagi teman-teman yang ada ingin menambahkan atau juga punya contoh kasus lain boleh ditulis di kolom chat atau mungkin kita bisa teman-teman bisa raise hand untuk menyampaikan langsung seperti Mbak Hana. Boleh banget. Tadi. Tapi benar sih contoh kasusnya Kak Jagat ya. Salah satu caranya memang mengkombinasikan bagaimana tradisional marketing dan digital marketing itu sendiri dan sesuai tergantung target audiensnya ya. Iya, mungkin boleh tadi moderator kita dari ilmu politik juga ya. Oh, kebetulan bukan sih, bukan moderator, MC-nya ya. Oh iya nih, atau kita undang MC-nya saja gimana? Boleh. Kebetulan nih, boleh Kak? Open mic Kak. Nggak apa-apa Kak, Kak Syamil ini nih, banyak yang setuju. Kalau menurut Kak Syamil sendiri, kan kita kombinasikan jawabannya Kak Jagat dengan jawaban Kak Syamil yang mahasiswa akhir dari ilmu politik. Boleh Kak Syamil open mic? Silakan Kak Syamil. Halo, ada nggak suaranya? Ada. Mungkin boleh di spotlight juga Kak Syamil. Aduh, agak sulit ya. Ditembak langsung kayak gini, kayak nggak ada persiapannya. Sebenarnya
mau nambahin sedikit aja sih dari jawaban dari Kak Jaga tadi. Efektif nggak efektif kan berarti tergantung hasil result ya. Kalau yang dicarinya berarti kan selama ini kalau lewat baliho, lewat pamflet, lewat kaos masih berhasil ya berarti efektif dong. Berarti kan Betul, itu masih digunakan sampai sekarang berarti adalah salah satu tandanya efektif. Nah, betul. permasalahan sekarang adalah kita harus jujur-jujuran, mesti kita ngelihat data literasi orang Indonesia tuh kecil gitu loh. Penggunaan internetnya pun hanya sebatas remeh-temeh. Apakah itu bisa menunjang para calon ini untuk aktor politik bisa mendulang suara atau enggak? Itu kan jadi pertanyaan juga. Percuma dong kayak bikin ads Instagram atau bahkan bikin video TikTok, terus kayak orang-orang tuh nggak nangkep pesan apa yang dibawa gitu, cuma sekedar kayak, oh orang ini aktif di sosial media gitu loh. Berarti kan mungkin bisa di-combine tadi karena balik lagi efektifnya efektif kan tergantung result ya kalau menurut aku ya. Dan selama ini lewat kaos, lewat konser dangdutan, itu masih Mhm, masih mhm. efektif sampai sekarang untuk mendulang suara. Berarti kalau dibilang efektif yang mana kayaknya baik lagi tergantung pasar sih, maksudnya segmentasi pemilih yang mau dikejar apa. Kalau pemilih pemula atau orang muda ya mungkin segmentasi tadi digital marketing bisa dipakai. Cuman untuk yang mungkin udah ke atas 30-40 tahun ke atas ya, yang jarang pakai sosial media, yang jarang aktif di internet, ya untuk hal kayak konvensional masih oke sih tradisional. Kalau itu aku nambahin situ aja. Agak Oke, bingung juga kaget ya ditembak. Nggak oke, apa-apa. keren Memang banget. pertanyaannya memang, ini seperti tadi kata Kak Jagat ya, digital marketing itu ranahnya luas, bisa dikombinasikan dengan berbagai bidang ilmu. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan yang sejenis dengan Kak Hana, boleh ditanyakan, mau raise hand langsung atau dituliskan di kolom chat boleh, dan ini juga ada tambahan ya sebenarnya teman-teman, mungkin untuk membantu menjawab. Kalau untuk politik sendiri nih Kak, menurutku lebih cocok pakai pendekatan marketing public relations ketimbang pure marketing, karena goals-nya lebih membangun awareness, bukan mendorong tindakan pemakaian atau pembelian. Semoga bisa membantu jawaban dari pertanyaannya Kak Hana ya, begitu. Pertambahan dari siapa itu Kak? Tambahan dari salah satu audiens kita yang tidak mau disebutkan namanya. Bolehlah langsung raise hand aja ya kalau mau nanya lebih lanjut gitu. Nah, tadi berhubung kita sempat membahas bagaimana kombinasi dari bidang politik ke digital marketing, tapi ini juga ada pertanyaan sih Kak. Kira-kira jurusan apa aja sih yang bersangkutan dengan digital marketing selain jurusan digital marketing sendiri? Kayak ada nggak sih kalau menurut Kak Jagat, jurusan di kuliah itu yang pelajarannya itu memang langsung berkaitan dengan digital marketing? Oke, mungkin kalau dari aku kan aku jurusannya di sastra Jepang ya, sangat tidak berhubungan. Yang sekiranya berhubungan itu jurusan itu di ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi kan luas ya, ada jurnalistik, ada humas, ada PR, humas dan PR sama, mohon maaf, dan televisi dan film. Mungkin itu yang paling dekat dengan digital marketing yang sekarang, kayak gitu. Dan mungkin di bidang ekonomi sendiri bisa jadi dia yang paling dekat juga sama digital marketing. Ibu sendiri bukannya dari ekonomi ya, Bu? Iya, ini kalau salah satunya itu di ekonomi itu ada namanya manajemen salah satu, peminatannya ada manajemen pemasaran. Tapi benar tadi kata Kak Jagat salah satunya ilmu komunikasi ya yang Betul, sering ilmu komunikasi, untuk gitu. mengembangkan. Boleh ya, ini kayaknya pertanyaannya dari maba atau mungkin yang baru lulus SMA terus masih milih kira-kira jurusan yang berhubungan dengan digital marketing itu apa sih, Ya, Kak? Oke, boleh dibongkar-bongkar lagi ya, atau mungkin mau ikut jejaknya Kak Jagat, ikut sastra Jepang dulu, terus akhirnya pivot karir, boleh? Gimana? Tapi Kak, ini aku jadi penasaran sih, tapi ada nggak apa yang dipelajarin di kuliah, walaupun akhirnya pivot karir itu membantu karirnya Kak Jagat menjadi digital marketer? kuliah ya? Mhm. Oh, mungkin kalau dari kuliah aku yang bisa membantu karir aku sekarang itu kuliah yang lebih umum ya, kayak filsafat, Mmm, terus ilmu kebudayaan. Karena di dalam mata kuliah filsafat dan ilmu kebudayaan itu aku belajar cara nulis di situ, cara nulis yang baik dan benar. Makanya kenapa akhirnya mata kuliah tersebut sangat membantu aku dalam proses aku berkarir pada sekarang gitu. Gitu sih. oke. Di bidang Dari filsafat. sastra Jepangnya sendiri justru sangat tidak membantu. Oke, jadi intinya yang menuntut untuk
berpikir kreatif untuk menulis gitu ya. Boleh dilihat-lihat lagi nih teman-teman jurusannya apa. Oke, tadi dia jawabnya dari kelas 12 Kak, makanya nyari jurusan yang kira-kira berhubungan dengan digital marketing. Dia tuh ada tambahan tuh pemasaran digital di Unpad ada. Padahal saya anak Unpad tapi saya kurang update ya. Kan Kak Jagat sibuk mencari pekerjaan. Langsung ke digital marketing. Tidak juga. Oke, nih kalau kata Kak Hana Sausan dari Kak Raffi ada mau nanya nggak tentang digital marketing ini? Bagaimana Kak Raffi? Mungkin Kak Raffinya sedang mencari pertanyaan yang men-challenge Kak Jagat ya, karena sepertinya agak-agak usil nih orang-orang gitu ya. Nggak usah. Boleh sambil menunggu pertanyaan yang lain bisa dituliskan ya teman-teman di kolom pertanyaan. Mungkin tadi nih Kak Jagat sempat menyebutkan salah satunya itu kan kalau pengen belajar digital marketing itu lewat bootcamp nih Kak. Umumnya berapa sih biaya kalau mau ikut bootcamp digital marketing tuh? Oke, kalau untuk biaya digital marketing itu sekarang relatif murah ya. Jadi dari 500.000 teman-teman udah bisa belajar digital marketing. Tapi biasanya yang aku kasih tahu aja ya di sini, kalau misalnya yang murah itu biasanya teman-teman belajarnya online video gitu. Jadi nggak akan hands on langsung sama si tutornya. Biasanya kalau misalnya mau yang langsung ketemu sama tutornya, belajar langsung, nanya langsung, itu start di 3 juta. Ya, di 3 juta udah ada. Sama ada juga sampai 11 juta itu ada juga bootcamp yang 11 juta. Nah, biasanya yang 11 juta itu dia udah ada jaminan pekerjaan. Gitu. Oh, jaminan pekerjaan gitu ya. Iya. Karena nanti biasanya itu si tempat bootcampnya, si vendor nggak tuh bahasanya salah. Biasanya si company-nya dia udah kerjasama dengan beberapa perusahaan yang memang butuh seorang digital marketing atau digital tech lainnya. Jadi teman-teman biasanya bisa langsung kerja habis lulus dari bootcamp tersebut. Tentunya di sana juga teman-teman bakal dapat project langsung. Jadi dari perusahaan yang udah kerjasama itu nanti teman-teman bisa langsung ngerjain tugasnya digital marketing secara langsung kayak gitu. Oke. Jadi digital marketing ini termasuk opsi karir yang nggak harus ngambil bidang studi yang berhubungan ya? Ya nggak sih, Kak? Atau sebenarnya akan jauh lebih, apa ya, kan ada beberapa karir-karir di bidang tech itu jauh lebih menjual mungkin yang kayak Kak Indra kemarin, kayak full stack gitu ya, walaupun tidak berhubungan langsung, tapi akan jauh lebih membantu ketika bidang studinya berhubungan dengan bidang tersebut. Tapi kalau digital marketing ini, menurut Kak Jagat gimana? Untuk digital marketing ini sebenarnya teman-teman dari latar belakang apapun bisa sih shifting karir ke digital marketing. Karena ilmu basic yang dipelajarin juga nggak terlalu susah kan, paling copywriting, basic design, ads juga gampang banget dipelajarinnya. Sedangkan kalau full stack dan data science itu kan dia lebih ke tools, codingan yang emang mungkin orang seperti saya yang tidak bisa matematika susah gitu untuk mengerti kayak gitu. Sedangkan digital marketing sendiri tuh lebih relatif mudah dipelajari sih kayak gitu, dan ilmunya juga udah ada di mana-mana. Oke, mungkin sebenarnya ada juga walaupun Kak Jagat merasa susah ya di bidang matematika, tapi ada juga loh Kak orang-orang yang merasa susah untuk berpikir kreatif. Mungkin katakanlah seperti saya gitu ya. Jadi memang orang tuh beda-beda kelebihannya. Ya, beda-beda, bukan. Ya beda-beda betul, tapi kan scope of work-nya digital marketing itu luas banget ya. Mungkin kalau misalnya emang ternyata lebih jago di analytical thinking-nya, bisa juga masuk ke SEO seperti itu, atau di Google Ads segala macam yang kayak gitu sih. Oke, saking luasnya ya. Nih, mungkin kita masuk ke pertanyaan, kalau dari prospek karir digital marketer sendiri itu Kak, menurut Kak Jagat itu termasuk karir yang stabil nggak sih selama katakanlah beberapa tahun ke depan gitu, apakah masih bakal relevan dengan industri? Terus di digital marketing sendiri itu trennya cepat berubah nggak ya? Oke, dari yang pertama dulu, digital marketing itu kira-kira akan stabil selama berapa tahun ke depan atau enggak? Kalau dari yang aku lihat ya, mungkin kalau misalnya teman-teman punya datanya yang bisa di-share, bisa boleh share di kolom komen atau nanti kita ngobrol lagi di belakang.
pekerjaan sebagai seorang marketing itu pasti akan dicari dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Bisa dilihat dari dulu. Pasti ada konvensional marketing. Kalau dulu kan kita ketemu orang ya kalau mau jualan, kalau mau nawarin apa-apa, makanya dulu ada MLM, ya bisa dilihat. Nah itu salah satu teknik konvensional marketing juga. Nah itu butuh seorang marketing. Nah sekarang zaman lebih maju, makanya ada digital marketing, di mana sebuah perusahaan pasti membutuhkan seseorang yang bisa mempunyai skill tersebut untuk menjualkan produk atau jasa yang ditawarkan kayak gitu. Makanya kenapa digital marketing ini menjadi salah satu pekerjaan yang menjanjikan, karena memang pastinya sebuah perusahaan membutuhkan seorang yang bisa menjualkan barang mereka. Mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, trennya udah nggak kayak gini. Tapi pasti dibutuhin sih kalau menurutku. Kayak gitu. Terus, tadi apa lagi pertanyaannya yang kedua? Nah, kira-kira untuk bidang digital marketing sendiri nih, Kak, itu termasuk bidang yang perubahan trennya itu cepat atau enggak? Mungkin teman-teman kan yang kayak harus keep up terus gitu. Iya, betul. Salah satu soft skill yang tadi aku lupa sebutin, teman-teman harus punya skill social media savvy. Yang mana teman-teman harus tahu tren marketing yang sekarang itu kayak gimana. Karena behavior orang itu cepat banget berubah. Makanya digital marketing juga kita ngikutin tren. Kayak gitu sih. Oke. Biasanya source-nya Kak Jagat untuk tahu tren itu di mana? TikTok. Oh, oke. Iya ya, paling TikTok benar. sama Twitter yang paling cepat tahu. Biasanya kan kita punya, kalau di konten marketing itu ada yang namanya viral marketing. Itu biasanya beda sama konten plan yang udah kita siapin dari sebulan sebelumnya. Nah, dari viral marketing ini biasanya source-nya itu di TikTok sama di Twitter. Yang paling cepat itu. Oke. Tapi kan ada beberapa algoritmanya itu menyesuaikan dengan apa yang sering kita cari, Kak. Ada. Betul. Terus cari yang lagi tren gitu. Apa ada referensi akun tertentu atau keyword-nya seperti apa? Biasanya yang paling common emang di Twitter. Itu kan langsung tren seluruh Indonesia ya kalau di Twitter. Iya benar ya. Ya. Jadi di Twitter sih source yang paling benar untuk melihat tren kayak gitu sih. Oke, buat teman-teman ya. Kalau di TikTok mungkin dari sound-nya ya. Sound yang lagi hits gitu. Udah ada FYP ya kalau di TikTok. Betul. Udah kan. Kalau di Twitter itu pakai hashtag yang lagi viral di beberapa tempat. Oke, mungkin dari teman-teman apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Boleh banget dituliskan di kolom chat. Dan sejauh ini kita sudah banyak ya mendengarkan cerita dan opininya Kak Jagat mengenai digital marketing sendiri. Mungkin nih sambil menunggu pertanyaannya teman-teman, karena kebetulan ada Kak Raffi yang sedang on cam. Dari Kak Raffi ini kan suka pertanyaannya aneh-aneh gitu ya. Pertanyaan out of the box, jadi kita tanyakan kepada orang yang idenya juga out of the box. Gimana Kak Raffi? Ada pertanyaan tertentu nggak yang pengen Kak Raffi sampaikan dan ingin ketahui dari bidang digital marketing sendiri? Mungkin aku sambil izin ya teman-teman, kebetulan ini device aku baterainya sedikit sekarat, jadi aku butuh untuk nge-charge dulu sambil Kak Raffi menanyakan pertanyaannya. Oh, ini ada pertanyaan. Kak Raffinya masih ketawa-ketawa nih, Kak. Mau yang chat dulu apa? Gua dulu nih. Mungkin boleh Kak Raffi dulu deh. Ini pertanyaan yang dari chat ini kita jadikan pertanyaan terakhir saja. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Luar biasa banget ya materi malam hari ini tuh kayak wow, sebuah pencerahan. Mbak Jagat dan juga Mbak Firza. Oke, genuinely asking ya, ini gue penasaran beneran. Apa namanya itu? Jadi gue sering lihat di ini ya, di Twitter sih terutama, kayak orang tuh ngasih jadwal atau ngasih jam-jam, dimana kalau kita ngepost di jam itu, kemungkinan kita punya engagement yang besar, gitu. Itu menurut lo bener apa enggak? Apakah memang ada semacam jam-jam tertentu yang orang, bukan orang sih, tapi bukan dari kita ya, tapi lebih ke dari kita sebagai yang ngedesain produknya, yang akan mendesain campaign marketingnya. Apakah memang ada jam-jam tertentu di mana
ya orang akan lebih banyak engagement di situ dibandingkan dengan jam-jam lain. Itu satu. Terus yang kedua, Agak banyak ya. Padahal tadi Udah iseng. Pak, udah. Pak Raffi Timing boleh Pak, timing. enggak, tadi gue lupa nih udah ditanya atau belum ya, tapi mungkin udah ditanya. Tapi kalau misalnya belum, berarti nyumbang pertanyaan. Oke. Di antara semua platform, lu sendiri pernah bukan punya pengalaman sih, tapi lebih ke mana sih platform yang paling challenging untuk menjadi medan marketing lu gitu. Karena kalau gue lihat di TikTok, di Instagram ataupun mungkin di Facebook ya, itu punya karakteristik yang berbeda dengan Twitter. Gue tuh pernah ngobrol sama teman gue yang juga sosial media analis gitu. Terus gue kayak ngobrol, gue kayak bukan dibilang sih, tapi lebih ke penasaran. Karakteristik Twitter tuh beda gitu loh. Beda dalam artian kalau misalnya ada misalnya konten di TikTok, itu orang tuh kayak cenderung pasif gitu. Di TikTok, di Instagram, di Facebook, they just receive. Jadi dia udah nerima aja. Tapi kalau di Twitter, gue rasa orang akan jadi lebih jadi dia involved gitu. Entah misalnya dia bakal komen atau retweet, yang itu mau nggak mau dia biasanya akan, kecuali buzzer atau kecuali bot. Tapi akun-akun yang organik itu bahkan sereceh apapun beritanya, itu kayak nggak semudah TikTok dan Instagram yang kayak sekedar lewat. Dia cuma like doang atau apa gitu. Tapi kalau di Twitter itu benar-benar kayak orang spend attention-nya mungkin sama, tapi pelibatan berpikir kritisnya tuh lebih banyak di Twitter. Konten apapun gue rasa. Bahkan ada kan kayak orang-orang bingung nih kebenaran konten di TikTok nih, dia bener apa enggak. Akhirnya konten TikToknya di screenshot, dikirim di Twitter. Kemudian nanti di Twitter orang rame-rame tuh memverifikasi ini bener apa enggak, ini hoax. Nah, lu sendiri sepengalaman lu nih, Jagat, ada nggak sih perbedaan-perbedaan di setiap platform dan tantangan-tantangannya? Gitu aja sih pertanyaan kedua gue. Terima kasih. Jawabannya panjang pasti. Oke, silakan Jagat. Baik, noted Pak. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus ya. Untuk yang pertama terkait jam upload ya. Jadi kalau misalnya jam upload yang sering teman-teman lihat mungkin di LinkedIn tulisan jam upload terbaik untuk kontenmu, kayak gitu ya mungkin tulisannya. Itu sebenarnya yang orang-orang tulis itu jam upload generally yang kira-kira di mana waktu-waktu orang lagi senggang dan buka sosial media kayak gitu. Tapi efektif atau enggaknya itu dilihat lagi dari kita sebagai social media marketernya. Kita bisa lihat analytical-nya di Instagram, mungkin ini contohnya di Instagram ya, kalau misalnya yang sering upload di Instagram itu kita bisa lihat behavior-nya kira-kira kita harus A/B testing dulu nih, kira-kira yang paling bagus di jam upload yang mana. Kita coba dulu lah di pagi mungkin, di sore, di malam, sampai akhirnya kita bisa ngelihat, oh ternyata di hari ini, di jam segini, yang paling bagus itu di sekian gitu. Kayak gitu. Makanya itu balik lagi ke kita sebagai social media marketingnya kayak gitu. Kalau untuk jam upload ya, kayak gitu. Terus untuk yang kedua, pertanyaannya agak panjang ya Pak. Boleh tadi? Saya sampai lupa loh. Ya sebenarnya gini sih, intinya di setiap platform, lu ngerasa ada nggak perbedaan-perbedaan signifikan gitu, kayak konten yang kayak gini, spesifik konten kayak gini, yang karakteristiknya kayak gini, jangan deh ditaruh di Twitter. Nah yang kayak gini jangan deh ditaruh di Instagram. Nah itu kayak lu ngerasa ada nggak semacam dalam tanda kutip ya, rumus-rumus tertentu, karakteristik tertentu yang dia tuh, oh kalau di Instagram cocoknya begini, di Twitter cocoknya begini, di TikTok, nah gitu. Oke. Buat social media waktu itu kebetulan aku megang 4 social media ya, di Instagram, Twitter, TikTok, sama LinkedIn. Jadi memang sangat berbeda semuanya. Mungkin kalau di LinkedIn itu kebanyakan orang yang pakai itu sales B2B, karena dia lebih approach antara company dan company kayak gitu. Itu waktu itu aku lebih banyak bikin konten B2B untuk di LinkedIn, dan memang ternyata hasilnya juga bagus kalau untuk di LinkedIn. Kayak gitu. Sedangkan untuk di Instagram sendiri itu depends on your company ya. Ya, maksudnya itu juga tadi yang aku bilang itu kita bisa A/B testing dulu kira-kira mana yang paling bagus, dan nanti tuh kalau misalnya udah ketahuan yang bagus yang mana,
udah kita bisa pakai konten itu untuk seterusnya. Kalau untuk di Instagram ya. Sedangkan untuk di TikTok itu jauh lebih mudah. Kita tinggal pakai sound aja yang lagi tren. Terus bikin video. Ya, tapi sebenarnya yang bikin challenge di bikin video TikTok itu karena kan aku dari edutech company ya. Jadi gimana caranya kita pakai sound yang lagi viral itu, tapi ada value yang bisa diambil dari video itu. Itu susah banget karena edutech sama misalnya masa konten joget jamet kan susah ya cara Iya. Mudah-mudahan kamu nanya itu loh. makanya itu challenging sih di TikTok yang itu bagian itu. Sedangkan untuk di Twitter sendiri emang paling susah Twitter. Untuk ngembangin Twitter itu susah banget. Aku udah nyoba berbagai hal kayak waktu itu bikin thread kayak successful story, terus bikin yang paling gampang buat naikin audiens di Twitter menurut aku ya, itu share job posting. Terus nanti kita kerja sama HRD bacot. Bener banget. Terus kayak sama HRD bacot, udah langsung naik. Tapi itu tergantung ya, tergantung sama company-nya. Gitu. Wah, gitu. Gak kepikiran ya. Iya sih. Selama ini kebanyakan menggunakan Twitter hanya untuk shit posting aja. Oke, Kak. Lain kali saya akan memperhatikan dari sosial media ini dengan baik ya. Oke, pertanyaan Kak Raffi yang cukup panjang ini semoga bisa terjawab semuanya. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, sayangnya udah pertanyaan terakhir ya, karena sebenarnya waktunya juga sudah lewat, tapi karena Kak Muhammad ini sudah bertanya dari tadi, mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman, mohon maaf sekali. Nih Kak Jagat, Kak, gimana sih cara memilih KPI digital marketing yang efektif, dan bagaimana caranya buat memonitor KPI tersebut? Oke, sebentar, aku coba baca dulu ya. Bagaimana sih cara memilih KPI digital marketing yang efektif dan bagaimana caranya buat memonitori KPI tersebut. Kalau misalnya di aku, jadi KPI-nya memang sudah ada. Jadi KPI-nya sifatnya nggak statis, dia dinamis. Jadi bisa diubah-ubah tergantung dengan lingkungan ya, tergantung dengan lingkungan dan kebutuhan si company tersebut. Kayak gitu. Dari situ di evaluasinya kita ada dashboard-nya sendiri untuk evaluasi KPI. Biasanya itu dilakuin sama social media manajernya sih. Kalau dari aku kayak gitu. Jadi sebenarnya aku gak megang KPI digital marketingnya. Jadi aku mungkin kurang bisa menjawab yang ini ya guys, sorry. It's okay Kak Jagat. Tapi biasanya kalau di tempatnya Kak Jagat nih, KPI-nya yang berkaitan digital marketing itu apa sih? Mungkin bisa jadi referensi. Oke, kalau dari aku itu impression sama convert-nya. Convert-nya berapa? Gitu. Convert to sales ya? Iya, convert to sales. Oke, mungkin bisa dijelaskan pakai bahasa yang lebih akrab dengan teman-teman nih Kak. Convert to sales itu adalah berapa banyak orang yang akhirnya membeli produk kita. Gitu ya teman-teman. Itu bisa dijadiin suatu KPI juga sih. Gitu. Oke, jadi itu mungkin sekaligus juga menutup sesi tanya jawab kita pada malam hari ini tentang digital marketing buat teman-teman semua yang sudah bertanya maupun berinteraksi di kolom komentar. Terima kasih banyak, dan tentunya kita juga berterima kasih banyak kepada Kak Jagat selaku narasumber pada malam hari ini yang sudah meluangkan waktunya dan menjelaskan banyak hal tentang digital marketing yang luas ini. Terima kasih banyak Kak Jagat. Dan sekali lagi saya mewakili panitia yang bertugas juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Mungkin untuk menyimpulkan secara singkat ya, digital marketing itu sendiri seperti apa? Ya, digital marketing itu pemasaran secara digital. Jadi banyak jenis-jenisnya yang sudah disebutkan oleh Kak Jagat. Mungkin yang sering akrab oleh teman-teman itu kayak content marketing ataupun SEO, SEM tadi ya, ada beberapa istilah-istilahnya aku sih agak banyak menyerap gitu ya, kayak oh ya Allah banyak. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk belajar digital marketing, tadi juga sudah disarankan oleh Kak Jagat, sebenarnya bisa learning by doing atau bisa juga ikut
bootcamp atau bisa juga ikut langsung intern biar bisa langsung tahu nih teman-teman gimana digital marketing itu sendiri seperti apa. Nah, mungkin karena sudah memasuki akhir sesi dari narasumber kita, aku Filza pamit undur diri dan menyerahkan kembali kepada MC kita, Kak Syamil yang sudah menjelaskan bagaimana keterkaitan antara marketing dan politik. Boleh Kak Syamil, boleh jelaskan lagi? Nggak bercanda. Oke, lanjut Kak Syamil. Ya, oke, makasih, sekali lagi buat Kak Jagat yang udah jadi narasumber kita, terus ada Kak Firza juga yang tadi udah nemenin Kak Jagat dan jadi moderator. Lalu tidak terasa nih, kayaknya udah hampir 1,5 jam, hampir 2 jam kita berbincang tentang topik digital marketing, bersama tadi sama dari Kak Jagat, ada Kak Firza juga. Banyak sekali nih pengetahuan baru yang kita dapatkan dan bisa kita pelajaran. Kayak tadi misalnya contoh, bahwasannya digital marketing itu benar-benar luas ya, kayak itu bahkan bisa masuk ke politik, selain untuk misalnya untuk tadi market share segala macam atau apapun itu bisa bisa banget kita aplikasikan, bahkan nggak cuma tentang mungkin bahasannya ekonomi ya, bisa ke politik, mungkin nanti bisa ada budaya dan teman-temannya, itu tergantung aplikasi yang apa yang akan kita aplikasikan ke depannya. Nah, sebelum ke agenda terakhir atau foto bersama, kita dari panitia nih pengen mengapresiasi nih, baik itu dari narasumber atau moderator yang udah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk jadi narasumber kita di saat kali ini. Nah, yang pertama, aku sebagai perwakilan dari panitia ingin ngasih kenang-kenangan, yaitu berupa sertifikat. Certificate of Appreciation ke Ikatan Keluarga Ilmiah Syifa, present this certificate to Jagarita Juzarafa for her invaluable insight, experience, and expertise shared with the participant of online talk show and digital marketing held during IKASA Talk Show Series 2022 Digital Career Overview on December 23, 2022. Ditandatangani oleh Fenarsika Pratama SE, Presiden of IKASA 2022 dan sampai 2024. Diterima ya Kak Jagat. Baik, terima kasih teman-teman IKASA atas kesempatannya. Saya terima sertifikatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Nah, sebelumnya pengen difoto dulu nih Kak Jagat, boleh dari panitia buat difoto. Ada lightstick-nya ya Kak. 1, 2, 3. Oke. Boleh selanjutnya moderator? Operator? Boleh di-share-kan sertifikat buat Pak Filza? Oke, Certificate of Appreciation Ikatan Keluarga Ilmiah Syifa present this certificate to Filza Thohir Hamanina in recognition for her meritorious role and moderator on online talk show and digital marketing held during the IKASA Talk Show Series 2022 Digital Career Overview on December 23, 2022. Ditemani oleh Fenarsika Pratama SE, President of IKASA 2022 sampai 2024. Bisa diterima ya Kak Filza? Baik, 감사합니다. Keluar ya Koreanya ya. Oke, Boleh terima kasih. Ya baik, terima kasih Kak. Boleh panitia difoto 1, 2, 3. Oke, makasih. Oke. Baik, untuk agenda yang terakhir nih, kayaknya kita bisa foto bersama ya, buat sama teman-teman yang bisa mungkin on cam, Kak Lestari, Kak Raffi, Kak Citra, Kak Syifa Giana nih, ada Kak Sige nih, mungkin bisa. Aku tunggu 15 detik lah ya, untuk teman-teman Counting bisa. aja, Kak. Counting. Aduh, oke. Agak susah ya. Mangga teman-teman, yang mau, apa udah cukup? Kak Raffi mana nih Kak Raffi? Kak Raffi tadi on cam, kok sekarang nggak on cam ya? Kayaknya Kak Raffi sedang ada keperluan. Baik, karena saya itu cuma 1, jadi kayak 1 kali doang cukup. Mangga panitia yang lain bisa nah, Kak Raffi yang ganteng ini kan bisa kelihatan. Mangga dari panitia yang lain bisa didokumentasikan, 1, 2,
3. Oke, makasih semuanya. Eh, Terima kasih banyak atas antusiasme dan kehadiran teman-teman semua selama rangkaian Taksho Digital Career Overview selama 4 hari ini, dan sekarang sudah memasuki hari terakhir. Sampai jumpa di program-program IKASA selanjutnya. Saya MC undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan teman-teman mangga nanti bisa isi buku tamu ya, sama database IKASA kalibrasi di kolom chat. Mangga teman-teman biar mungkin bisa dapat sertifikat ya, karena salah satu syaratnya adalah ngisi daftar hadir selama 4 hari full. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya.